Oke, di sini adalah pembahasan hasil analisa sidik jari bakat. Ini sebagai yang pertama kita bahas yaitu ID, kemudian ini tanggal cetak, kemudian ini nama, kemudian ini paket premium, itu paket tertinggi di punya kita. Kemudian di sini ada kode pola. Kode pola ini diilustrasikan di sini. Jadi ini bukanlah hasil dari hasil scan sidik jari sesungguhnya, ini hanyalah sebuah ilustrasi saja. Kemudian di sini ada ATD, ini adalah telapak tangan kiri, dan ini adalah ATD untuk telapak tangan kanan. Jadi keliling segitiga ATD-nya. Kemudian di sini kita ada dua hasil, yaitu hasil kuantitatif adalah hasil yang dibandingkan dengan orang lain. Jadi hasil kuantitatif itu berupa angka, kemudian dibandingkan dengan orang lain. Kemudian di sini ada beberapa golongan atau tipe, yaitu tipe A, B, C sampai ke G. DA itu di atas rata-rata, DB itu di bawah rata-rata. Kemudian kita misalkan dari sini ya, kita misalkan di sini saja 130 sampai 144 itu perbandingannya, misalkan ada 1000 orang. Misalkan ada 1000 orang yang IQ-nya atau hasil angkanya lebih dari hasil kuantitatifnya lebih dari 130, itu sekitar 22 orang. Jadi ini adalah ilustrasi simulasi persaingan dalam pekerjaan. Jadi kalau misalkan Anda punya angka, misalkan IQ Anda atau hasil angka Anda di 120, perkiraannya jika dari 1000 orang populasi manusia, maka sekitar 158 orang. Jadi persaingannya di 157 orang. Jadi paling tidak Anda harus mengalahkan 157 orang itu. Namun dalam kenyataannya tidak persis seperti itu juga. Ini hanya sebuah gambaran saja. Kemudian berikutnya kita punya hasil kualitatif. Di sini hasil kualitatif itu digunakan untuk membandingkan dengan diri Anda sendiri. Hasilnya itu di sedang, menonjol, dan sangat menonjol. Kita langsung cek aja di hasilnya ya. Nah, kita misalkan seperti ini. Bakat bahasa itu sangat menonjol, dapatnya 128. Sangat menonjol di sini itu dibandingkan dengan diri Anda sendiri, kemudian angka 128 itu dibandingkan dengan orang lain. Misalkan ada teman yang punya bakat bahasa, hasilnya sedang, di sini hasilnya sedang tapi angkanya di 140. Artinya kalau itu nanti ditandingkan atau sama-sama di kelas yang sama, maka tetap pinter yang di 140. Jadi angka di sini adalah untuk membandingkan. Lagi, misalkan di sini logika matematika Anda itu sedang, namun di angka 112. Teman itu logika matematikanya itu sangat menonjol, tapi angkanya di 90. Tetap menang yang logika matematika sedang di 112. Jadi angka di sini 112 adalah untuk membandingkan dengan orang lain, hasilnya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian hasil di sini, hasil yang ada di sini, yang tabel ini terdiri dari dua tabel yang berbeda sebenarnya. Ini itu berbeda dengan hasil yang angka. Jadi hasil angka dan hasil kualitatif itu adalah dua perhitungan yang berbeda, tidak saling menerangkan. Kita misalkan di sini ya. Di sini menonjol itu 120. Tapi kok di sini sedang 125. Jadi ini memang tidak saling menerangkan. Jadi ini sangat menonjol 128. Di sini 125 sedang. Tapi kok di sini menonjol kok 120. Jadi memang ini dua tabel yang berbeda. Kemudian di sini misalnya motorik halus itu 115 kok menonjol, tapi di sini sedang kok 125. Jadi memang ini adalah dua hal yang berbeda. Cara perhitungannya juga berbeda. Intinya ini adalah dua tabel yang dijadikan satu. Oke, berikutnya kita masuk ke dominasi otak kanan dan otak kiri. Nah, perbedaan itu ketika kurang dari 5%, ketika perbedaan kurang dari 5% itu dianggap sebagai seimbang.
Perbedaan kurang dari 5% itu dianggap sebagai seimbang dan bisa berpikir secara normal. Apakah kalau nanti otak kiri dominan itu nggak normal? Sebenarnya masih normal, tapi perlu perlakuan khusus. Ketika di otak kiri, misalkan di sini ya, di sini kan dominan otak kanan, artinya dia cenderung ke otak kanan. Nah, bedanya seperti apa? Kita langsung lihat di tabel sini saja. Dominan otak kanan itu lebih suka bicara. Dominan otak kanan itu lebih suka bicara. Kemudian dominan otak kiri itu lebih suka mikir. Kemudian dominan otak kanan itu lebih suka improvisasi. Improvisasi itu responnya cepat. Jadi dominan otak kanan itu responnya sangat cepat. Kalau dominan otak kiri responnya sangat lambat dan lambat banget. Nah, kita misalkan saya sendiri ya, saya dominan otak kiri. Dominan otak kiri di 12%, artinya memang kiri banget gitu. Kemudian anak saya itu tenggelam pas dia renang gitu, anak saya itu tenggelam. Saya itu nggak ngapa-ngapain gitu. Saya itu tubuh saya itu nggak bergerak untuk menyelamatkan. Artinya memang sangat lola sekali. Kemudian misalkan ada tabrakan di depan saya, duer gitu. Ya itu saya diem dulu, ngelak dulu gitu loh. Ngelak dulu bisa sampai 5 detik, 10 detik itu ngelaknya. Nah, setelah ngelak 10 detik baru oh, ini mau ngapain gitu. Jadi pas dari ini saya itu masih mikir parah enggak, butuh pertolongan atau enggak. Jadi enggak langsung kita gitu, langsung kita dekat, langsung di apa itu motornya itu motornya dipinggirin ke pinggir jalan, kemudian orangnya kita pinggirin dulu gitu, enggak. Jadi mikir dulu gitu, lihat dulu parah atau enggak. Jadi memang responnya itu jadi sangat lambat sekali. Tapi orang otak kiri itu punya rencana yang sangat bagus. Jadi seorang perencana yang benar-benar sampai detail gitu. Dominan otak kanan itu kerja di luar, kemudian dominan otak kiri itu kerja di ruangan. Jadi kalau dia keluar malah cepat lelah kalau otak kiri kerja di luar. Dan kebalikannya ketika otak kanan itu kerja di dalam ruangan, dia akan stres. Jadi kita harus tahu bahwa misalkan anak Anda atau Anda sendiri itu, oh saya dominan otak kanan. Jadi jangan terlalu terforsir di dalam ruangan. Jadi mending kalau oh saya otak kanan, saya kerja di luar saja, saya kerja bertemu banyak orang, kemudian ya seperti itulah. Kemudian kalau dominan otak kiri lebih baik kerja sendirian, kerja sendiri, kerja di dalam ruangan yang tidak perlu bertemu banyak orang gitu. Ini aja saya beberapa hari ini selama 2 minggu ini kerja dengan banyak orang, kemudian walaupun itu nggak ketemu langsung ya, itu aja saya udah mulai stres gitu. Badan mulai kelelahan gitu, terasa kelelahan banget. Kemudian otak kanan itu ingatan berupa hafalan atau kalimat. Ingatan dominan otak kiri itu visual atau suara atau sebuah analisa. Misalkan seperti ini. Kalau dominan otak kiri itu kuat arus adalah kan gitu. Kalau otak kiri itu mikirnya gini, oh itu sama dengan Q per T kan gitu. Artinya jumlah muatan dalam 1 detik kan gitu. Atau jumlah muatan dalam satuan waktu. Berarti kuat arus adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Nah, kalau otak kanan itu langsung bisa menghafalkan. Jadi nggak usah mikir I sama dengan Q per T, oh definisinya apa gitu, nggak langsung. Kuat arus adalah jumlah muatan yang menghantar dalam satuan waktu itu. Saya nggak bisa hafal sih sebenarnya, saya harus mikir gitu. Karena saya dominan otak kiri, jadi nggak bisa ngafal ke satu kalimat. Jadi menghafal itu sangat susah sekali. Tapi bisa membuat sebuah kalimat dari sebuah konsep, intinya itu. Jadi ketika dominan otak kiri itu jangan terlalu dipaksa menghafal, karena memang nggak bisa menghafal, tapi bisa mengerti konsep-konsep. Kemudian otak kanan itu berpikir praktis, cepat gitu ya. Otak kanan itu berpikirnya cepat dan praktis. Oh ini harus gini, cepat banget. Kemudian kalau otak kiri itu berpikir dengan logika, jadi logikanya yang diunggulkan.
Kemudian kurang peka juga, orang otak kiri itu kurang peka, kurang peka. Jadi nggak tahu perasaan orang itu. Kemudian nyaman dengan keramaian, kemudian otak kiri itu nyaman ketika sendirian. Jadi lebih ke introvert ya, lebih ke introvert. Otak kiri itu kita sering dengar kata introvert. Jadi kalau orang introvert biasanya otak kiri, tapi nggak mesti juga. Kemudian kalau otak kanan itu manajer, kalau otak kiri itu pemimpin. Pemimpin itu yang bertemu dengan manajernya. Jadi kalau manajer itu bertemu langsung dengan orang-orangnya, ketemu langsung dengan orang-orangnya. Kalau pemimpin kan nggak mesti harus ketemu orang langsung. Dia cuma buat sebuah kebijakan kemudian dipakai oleh grupnya. Jadi banyak yang ya nggak harus bertemu orang, dia memimpin dengan sebuah kebijakan-kebijakan lah seperti itu atau produk-produk. Kemudian marketing, kemudian kalau otak kanan itu di marketing, kalau otak kiri itu di produksi. Kemudian kalau otak kanan itu berorientasi pada tujuan, kemudian kalau otak kiri berorientasi pada detail dan sangat detail. Sangat detail dan itu membuat kadang dia lupa tujuan besarnya, itu otak kiri, kelemahannya di situ. Namun detail banget. Nah, kebalikannya orang otak kanan itu enggak detail sama sekali. Jadi kelihatan kurang teliti dan kurang detail. Itu otak kanan. Tapi tujuan besarnya dia paham, cepat paham di tujuan besar. Nah, kalau untuk hasil seimbang maka bisa di dua-duanya. Maksudnya gini, bisa kerja di luar ya bisa bekerja di ruangan. Jadi ya aman gitulah. Tidak perlu perlakuan khusus intinya itu. Berikutnya itu di AQ dan EQ. Kita masuk ke halaman satu lagi ya, EQ dan EQ. Jadi yang kita terangkan di sini. Orang pinter itu berada di sini, di atas rata-rata. Jadi orang yang kita anggap pinter di masyarakat itu malah berada di 100 sampai 114. Ini dari pengalaman dan penelitian saya sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika ini di orang 100 misalnya kita anggap IQ-nya 110. Kemudian dia punya ide, karena idenya nggak terlalu rumit, nggak terlalu konsep, nggak terlalu detail, nggak terlalu aneh, nggak terlalu unik. Otomatis ide itu akan diterima oleh semua orang yang ada di sini, karena nggak terlalu aneh, nggak terlalu nyeleneh gitu. Jadi idenya itu masih bisa diterima banyak orang, makanya dia dianggap pintar oleh semua orang. Nah, ketika nanti di C, misalkan di 120 aja ya, itu dia punya ide, itu enggak diterima oleh orang DB. Kenapa? Karena dianggap freak, omong kosong aja gitu. Jadi orang di sini akan sulit untuk mengungkapkan ide, apalagi di sini. Jadi idenya itu akan dianggap sebagai sebuah ide konyol malahan. Jadi orang B itu lebih banyak diam aja daripada punya ide yang ditertawakan. Beneran ini. Ide-idenya dianggap konyol oleh orang-orang lain. Nah, orang yang bisa menerima ide itu cuma di B dan C ini. Dan di sini tidak menerima idenya. Kenapa? Karena dianggap terlalu aneh. Terlalu itu idenya itu sulit untuk diaplikasikan gitu, intinya seperti itu. Jadi kalau saran Anda punya IQ di A dan B dan C, idenya langsung dibuat aja, nggak usah di-share itu. Langsung dikerjakan aja, nggak usah di-share. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan IQ dan EQ. Berikutnya, nanti sebenarnya ini ada penjelasannya. IQ itu apa, kemudian EQ itu apa, silahkan dibaca sendiri. Kita akan nah, ini sebenarnya adalah pengetahuan umum juga. Kemudian kita masuk ke kecerdasan majemuk. Di sini kita mendapatkan ada bahasa. Bahasa itu bukan berarti bahasa itu intinya gini, bisa membuat kalimat yang efektif dan efisien, itu bahasa. Bisa melalui lisan atau bicara, bisa melalui kalimat, itu bahasa. Bisa memahami bahasa orang lain. Misal biasanya ada beberapa kasus yang sangat menonjol, itu dia bisa mempelajari 7 bahasa, misalnya bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Jepang, Jerman, Rusia, kayak gitu. Jadi bisa memahami banyak bahasa di beberapa kasus saja. Namun itu sangat jarang terjadi juga.
Terus kemudian bahasa ini juga termasuk bahasa untuk bahasa programmer atau bahasa programming untuk komputer. Jadi intinya dia bisa memahami bahasa orang lain atau bisa membuat kalimat yang lebih baik. Kadang bisa bahasa hewan juga, bahasa kucing, bahasa kan kita bisa biasa lihat di TikTok ya. Orang yang menerjemahkan bahasa kucing itu kan ada. Jadi ada juga. Jadi memang bahasa kucing itu ternyata ada dan saya baru lihat juga, baru lihat juga. Saya punya bakat bahasa tapi sebenarnya saya udah mempelajari itu lama gitu ya. Saya tahu bahasa saya kan dulu bapak saya itu peternak juga. Saya bahasa kambing itu saya paham. Jadi oh dia lapar, oh dia lagi bad mood. Jadi nggak lapar sebenarnya. Mbak, mbak, mbak. Jadi sebenarnya dia nggak lapar tapi bad mood. Jadi sebenarnya bahasanya cuma berapa kata gitu, tapi jelas sebenarnya. Jadi kadang kan kalau mbak orang peternak itu langsung kasih makan aja, kemungkinan dia lapar tapi nggak mau makan kan gitu. Artinya sebenarnya dia bad mood. Bad mood itu diajak jalan-jalan gitu. Ya kambing diajak jalan-jalan, ya bener, kambing itu perlu diajak jalan-jalan. Saya itu dulu kalau angon angon wedhus gitu ya, angon wedhus itu ya tak bawa ke ladang gitu. Dan mereka seneng banget. Mereka seneng banget. Berikutnya di visual 3D. Visual 3D itu ya visual untuk patung, kemudian visual 2D itu lukisan atau painting, naturalis untuk peternakan, perikanan dan sebagainya. Body kinestetis itu body kinestetis yang berhubungan dengan otot besar, lari, olahraga, pencak silat, kemudian apalagi tari gitu. Musikal di sini bakat musikal tidak serta-merta dia itu langsung bisa nyanyi atau bisa ngorjen gitu. Karena bakat nyanyi itu adalah skill. Jadi kita harus membedakan antara skill dan bakat. Jadi punya bakat nyanyi itu artinya gini loh, bakat musikal itu artinya dia bisa membedakan antara nada fals dan enggak. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau ada orang nyanyi kalau fals gitu, falsnya dikit ya, maksudnya fals tipis gitu, dia bisa membedakan. Kemudian kalau dia nyanyi itu bisa, kalau misal paling mudah lah, kalau karaoke gitu, kalau karaoke misal karaokean gitu, dia bisa menyesuaikan antara nada dan musiknya. Jadi dia bisa bernyanyi menyesuaikan dengan musiknya. Jadi tidak hanya membaca seperti membaca teks gitu. Itu silakan dibuktikan sendiri, saya udah membuktikan. Kemudian interpersonal adalah hubungan dengan orang lain. Jadi punya bakat yang bagus dengan cara berhubungan dengan orang lain. Kemudian intrapersonal adalah berhubungan dengan dirinya sendiri. Maksudnya gini, berhubungan dengan dirinya sendiri itu hampir sama seperti pengendalian diri. Jadi dia misalkan saya ingin bangun jam 3 pagi gitu. Ya bangun beneran. Kalau nggak punya ini biasanya nanti aja ya. Misalkan ini kan sedang ya. Saya mau bangun jam 3 pagi, pas mau tidur menggebu-gebu. Pada saat jam 3 paginya ngantuk kan gitu. tidur lagi. Kemudian berikutnya di logika matematika jelas. Logika matematika itu bukan matematika. Logika matematika itu bukan matematika, tapi salah satu bab di matematika, yaitu di logikanya. Beda ya dengan matematikanya. Matematika itu kan masih ada banyak geometri, aritmatika, kemudian apalagi geometri, aritmatika, aljabar. Jadi, masih ada satu lagi logika, kemudian masih ada lagi di ada lagi, tapi saya nggak tahu. Oke, berikutnya kita masuk ke kemampuan alami. Analisa ukur ini adalah bagaimana orang yang punya analisa ukur itu bisa mengukur secara imajinasi bahwa ini ada rumah ukurannya 3 kali 4 kali tingginya itu sekitar 3 meter, seperti itu. Biasanya ini digunakan di fisika. Jadi bagaimana cara mengukur. Jadi analisa ukuran-ukuran atau untuk eksperimen lah, seperti itu. Kemudian psikologi jelas, analisa seni. Analisa seni di sini bukan seni musik, bukan seni suara, tapi dianggap sebagai seni yang kayak painting gitu loh. Seni lukis. Kita anggap sebagai ini seni lukis saja, intinya ini bukan seni suara, tapi seni lukis.
Seni itu nggak cuma lukis ya, kayak desain interior, kemudian jadi yang berhubungan dengan imajinasi, desain interior, lukisan, patung, jadi dianalisa seninya, bukan di seni suara. Kemudian ini menggambar, kemudian di sini pola abstrak. Oh ya, ketika menggambar ini misalkan kok menggambar, oh menggambar itu punya kualitatif menonjol gitu ya. Artinya apakah dia bisa menggambar langsung? Enggak, hampir sama seperti menyanyi. Jadi ketika punya bakat menggambar tidak pasti langsung bisa menggambar. Ini hanya bisa membuat coretan yang lebih baik. Membuat coretan yang lebih baik. Jadi kadang kalau saya sendiri nggak punya bakat, jadi coretan saya itu nggak bisa lurus. Misal mau membuat garis lurus saja itu kesulitan, harus cari penggaris. Jadi coretannya memang berbeda. Itu bakat yang diberikan. Kemudian kalau mau bisa menggambar, mau melukis, artinya itu skill. Artinya butuh sebuah latihan lah, latihan seperti itu. Berikutnya di pola abstrak. Yang dimaksud pola abstrak di sini dia seperti lukisan abstrak seperti itu atau pola seni. Seni yang ini biasanya berguna sebenarnya di desain interior, kemudian arsitek seperti itu. Jadi dia bisa membuat sebuah sebuah desain yang berbeda dengan yang sudah ada gitu. Jadi kan kadang kita melihat kalau ada desain interior atau kita kitchen lah gitu, dapur. Oh, kok ini lebih beda kemudian bagus. Nah, seperti itu biasanya bakatnya dari sini. Kemudian untuk motorik kasar hampir sama seperti dia, pengendalian otot besarnya kuat seperti menari, lari, olahraga, pencak silat dan sebagainya. Melodi dan musik hampir sama seperti tadi. Tadi dia hanya bisa membedakan nada. Jadi bakatnya itu di situ. Tapi sebenarnya itu bakat itu tidak bisa dipelajari ketika nggak punya bakat. Jadi antara nada dasar ya, misalnya nada dasar C gitu, kemudian setelah beberapa lagi, misalkan C sama dengan do, seperti ini. Kemudian setelah beberapa saat dia nyanyi, kemudian do lagi, di situ lagi do. Itu punya bakat ya. Saya sendiri nggak punya bakat itu. Jadi ketika saya nyanyi itu nada dasarnya ganti-ganti. Jadi yang urgent itu bingung, Jadi nada dasar saya itu ganti-ganti. Yang urgent, oh tadi C kok sekarang jadi D, oh tadi D kok sekarang jadi C lagi gitu. Jadi yang urgent bingung. Kemudian imajinasi jelas, jadi dia imajinasi lebih ke imajinasi art atau seni, bukan imajinasi di bidang bukan. Ya biasanya imajinasi kan hubungannya dengan arsitek, seni ya gitu. Ya seperti itu. Konsep artistik. Jadi ini bukan orang yang bisa membuat seni, namun dia bisa membuat konsepnya. Nah, kalau ini diselingi dengan motorik halus, kemudian diselingi dengan yang ini punya motorik, punya pola abstrak, kemudian punya konsep artistik, artinya dia baru bisa membuat sebuah lukisan atau hasil seni itu. Hasil seni. Kepemimpinan jelas, kreativitas jelas, kemudian motorik halus berhubungan dengan otot kecil seperti di telapak tangan, mimik wajah. Jadi orang yang punya motorik halus biasanya ekspresinya itu ekspresif. Jadi antara seneng dia punya ekspresi senengnya itu wah gitu. Kalau ekspresi sedih, sedih banget. Oh, kalau ekspresinya lagi stuck gitu, kelihatan lah itu ekspresinya itu beda-beda gitu. Tapi kalau enggak, ekspresinya seperti orang datar gitu, orang biasa aja. Jadi enggak punya ekspresi. Saya sendiri enggak punya ekspresi. Jadi ngomong aja saya tuh datar gitu. Kemudian pengamatan, pemahaman bisa ya, paham ya. Kemudian mengelola angka itu berbeda dengan matematika juga. Jadi ini hanya di angkanya. Jadi cara menghitung, kemudian saya sendiri nggak punya ini. Jadi orang yang punya pengelolaan angka itu bisa menghitung angka yang sangat besar seperti statistik, seperti statistik atau deret atau aritmatika. Ini yang mengelola angka. Penalaran logis jelas, kemudian pengendalian diri jelas. Pengendalian diri hampir sama seperti tadi. Pengendalian diri ini juga termasuk seperti gini loh. Orang itu bisa marah tapi setengah marah. Jadi bisa memarahi orang.
Itu kemampuan loh, itu bakat loh itu. Saya sendiri nggak bisa marahin orang. Eee, jadi, ketika kita itu sedang marah, kemudian kita bisa mengendalikan diri amarah itu, kemudian kita bisa meluapkan amarah itu satu persatu dengan orang lain yang sedang kita marahi gitu, itu butuh pengendalian diri, butuh pengendalian diri. Jadi, kendali dirinya itu di situ. Jadi nggak semua orang itu bisa memarahi orang. Nggak semua orang itu bisa memarahi orang. Jadi memarahi orang gitu jangan lama gitu, tenang gitu ya. Memarahi orang tapi tenang gitu. Marah sama orang kemudian dia marah-marah itu sama orang tapi dia tenang gitu. Dia tenang gitu. Kalau orang biasa ya, orang yang tidak punya pengendalian diri ngamuk kan, ngamuk. Jadi kalap gitu. Beda kan. Jadi cara marahnya itu beda. Jadi orang yang punya pengendalian diri itu bisa menahan diri dari amarah gitu. Ya, seperti itu. Tapi pada saat yang itu benar-benar sudah besar ya tetap aja kalap, itu sama aja. Semua orang juga seperti itu. Kemudian kemampuan mengelola diri sendiri. Jadi dia orang itu bisa jadi ini lebih ke sosial ya. Bukan ke sosial kemudian sosial, tapi dia bisa mengendalikan diri. Oh, saya harus gimana saat bertemu orang. Oh, ini ya pengelolaan diri lah. Saya harus apa itu? Misalnya situasi itu sedang panas lah, misal ada dua kubu yang saling berperang atau sedang apa itu perang dingin lah gitu. Nah, kemudian dia bisa menempatkan dirinya sendiri di mana gitu. Kemudian dia bisa mematuhi jadwal yang intinya yang berkaitan dengan pengelolaan diri sendiri. Kemudian di sini ada penalaran logis di sini ada penalaran logis, kemudian di sini ada penalaran. Penalaran logis itu lebih ke silogisme, kemudian penalaran logis di matematika. Kalau ini adalah penalaran yang tidak di matematika. Misalnya seperti ini. Kalau penalaran logis itu kalau langit mendung hujan. Kalau langit mendung berarti hujan, itu penalaran logis. Nah, penalaran di sini itu lebih ke penalaran yang sifatnya lebih luas seperti orang kita melihat kan kadang ada video pamer kekayaan gitu. Nah, dia kerjanya apa gitu kan. Kemudian jadi dia bisa menyimpulkan sesuatu yang enggak logis, enggak masuk akal. Intinya ada yang enggak masuk akal. Misal ada orang yang bilang saya itu pinter gitu, tapi kok biasa aja gitu. Jadi nalar. Sebab akibat intinya di sebab akibat. Lebih ke sebab akibatnya, bukan di logikanya. Berikutnya di tipe belajar. Tipe belajar itu kita sudah mengenal ya, visual, audio, dan kinestetik. Di sini kita tambah thinker dan imaginator. Ini sebenarnya tambahan tanpa referensi ya, kita tambahkan sendiri karena ini memang ada. Dan ketika kita menemukan misalnya kita menemukan di thinker, kemudian kita masukkan ke visual gitu. Jadi salah gitu ya, jadi salah karena ini jadi sedang dan sedang gitu. Kemudian di sini visual itu cirinya adalah orangnya suka nulis. Visual itu orangnya suka nulis, kemudian tidak bisa belajar langsung kalau di kelas. Jadi orang visual itu kalau diterangkan oleh gurunya itu nulis saja gitu, kemudian biasanya duduk di depan. Tapi kalau ditanya dia nggak paham. Karena apa? Dia itu harus belajar di rumah, membaca tulisannya sendiri dulu baru dia paham. Orang visual. Jadi lebih dia pendiam, kebanyakan lebih pendiam, lebih kalem gitu. Jadi kalau ngajar itu paling enak orang-orang visual memang. Kalau guru pengen ngajar itu enak ketika muridnya banyak yang visual, itu enak. Nah, kalau auditori itu cirinya adalah ngomong terus menerus. Jadi dia suka ngobrol tapi suka mendengarkan juga. Jadi kalau di kelas kok ada yang ngomong terus itu artinya dia audio, dan cenderung orang audio lebih pinter karena dia ngomong terus gitu. Dan dia mendengarkan juga lebih cepat paham.
Kemudian kinestetik itu orangnya nggak bisa diem, jadi kemana-mana, intinya ya ora iso anteng, itu energinya besar. Jadi orangnya bener-bener nggak bisa diem, ya nggak bisa diem. Jadi kan kalau kita dulu di kelas itu ada yang cuma anaknya muter, siswa ya muter, dikit-dikit keluar, dikit-dikit masuk, dikit-dikit keluar, jadi nggak bisa diem. Nah itu orang kinestetik. Nah kalau contoh yang sudah besar, dia kalau berbicara sambil itu menyentuh, jadi kita disentuh kemudian bicara, kita disentuh kita bicara, jadi dia kalau bicara sambil nyentuh, itu orang kinestetik. Orang thinker itu orang yang berpikir terus-menerus. Bagaimana cara belajarnya? Yaitu kasih satu kalimat atau dua kalimat yang disertai sebab dan akibat. Kemudian biarkan dia berpikir. Jadi jangan terlalu banyak ngomong terus dia bosan. Jadi kalau orang ngomong terus dia bosan, kalau dia baca terus dia bosan, kalau dia mau ditambahin kinestetik, lari-lari dulu atau apa dulu gitu, dia akan kelelahan. Artinya kalau orang thinker itu biarkan dia berpikir, intinya kasih kalimat yang ada sebab dan akibatnya. Imajinator hampir sama dengan thinker, kasih waktu dia berpikir, tapi tidak perlu pakai sebab akibat juga nggak apa-apa, karena dia bisa memikirkan sendiri sebab akibatnya itu. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah lama sebenarnya, ini bisa ya, misalkan visual dan audio aman, kinestetik dan audio aman, dapat audionya, thinker dan audio aman. Yang tidak aman itu ketika di kinestetik aja atau thinker saja atau imajinator saja. Itu akan kesulitan dalam belajar karena sistem belajar kita itu masih mengandalkan audio dan visual. Pengajaran kita kan banyakan ceramah, kemudian pengajaran kita banyakan yang membaca. Dan tipe kinestetik ini tidak bisa membaca dengan langsung paham, nggak bisa diberi pembicaraan atau metode ceramah juga dia tidak bisa. Jadi memang dia harus menyentuh. Tipe thinker itu membutuhkan waktu berpikir panjang. Imajinator juga iya. Jadi kalau gurunya ngomong terus nggak pernah berhenti, dia bingung, pusing. Orang imajinator juga iya. Ketika gurunya ngomong terus selama 2 jam, dia bingung. Karena dia nggak ada waktu untuk berpikir. Jadi ya beda-beda. Nah ketika ini jadi satu ya, ketika orang thinker sama audio jadi satu, gurunya kalau ngomong terus, thinkernya bingung. Ketika gurunya berhenti, audionya yang ngomong kan gitu. jadi di dalam kelas itu nggak mungkin bisa tenang kalau ini lima-limanya jadi satu. Kemudian berikutnya ini ada penjelasannya ya, silakan nanti dibaca sendiri untuk lebih jelasnya. Kemudian kita di jurusan SMA, IPA, IPS, Bahasa dan Agama. Ini agama itu ada untuk sekolahan, untuk madrasah aliyah ya, madrasah aliyah ada agama. Kemudian ada personal learning style atau cara belajar personal. Hasilnya di sini itu beda-beda. Jadi hasil di sini itu beda-beda. Jadi ini nggak perlu saya terangkan karena ini sudah ada penjelasannya dan hasilnya beda-beda tiap orang. Hasilnya itu beda-beda tiap orang. Jadi ada yang penting di sini ada otak kanan yang mana yang dominan, kemudian cara belajar, kemudian kelebihan dan kelemahannya. Khusus untuk learning ya, khusus untuk belajar. Berikutnya itu adalah motivasi. Motivasi itu ada 4, kata kuncinya afektif itu perasaan, kognitif itu logika, kritis itu kritis atau bicara, reflektif itu hadiah. Jadi kalau anak afektif itu misal dia tidur kemudian suruh mandi terus bangun kita mau ke pasar gitu ya. Kemudian kita berikan perintah. Oh ya, motivasi itu adalah bagaimana keinginan. Jadi kalau kita tahu keinginan orang, kita bisa mengendalikan. Jadi tujuannya adalah untuk pengendalian atau memberikan perintah. Misal ya, kalau udah besar sih lah, dewasa kan gampang, butuhnya itu kan uang. Kalau kita punya uang, kemudian dia butuh uang, kemudian kita kasih pekerjaan, dia akan bergerak gitu kan. Jadi uang. Jadi tapi ini bukan di uangnya, tapi lebih ke dalamnya lagi. Nah, orang afektif itu perasaan. Jadi ketika dia tidur suruh mandi, kemudian kita ajak dia ke pasar, anaknya itu ya. Nah, ayo mandi, kemudian ayo mandi, kemudian kita ke pasar. Orang afektif itu enggak terlalu banyak bertanya, ke pasar ngapain sih? Kenapa harus mandi sih? Enggak. Jadi dia manut aja.
Kenapa? Karena dia orang yang punya perasaan. Jadi daripada nanti ibu marah, nggak enak gitu kan. Itu orang afektif. Kalau orang kognitif itu lebih ke logika. Wong kita hanya mau ke pasar kok harus mandi toh Bu kan gitu. Kenapa harus mandi? Kan kita nggak mandi nggak apa-apa. Wong kita nggak ketemu sama orang nanti di pasar juga becek kan gitu. Orang kognitif pakai logika. Orang kritis itu yang penting diajak bicara aja. Biarkan dia bicara, kemudian dia pertanyaan, yang penting kita jawab. Kalau dia udah puas dengan pembicaraan itu, dia akan manut dengan sendirinya. Nah, ayo mandi. Lah ibu udah mandi belum? Kan gitu. Wong papa aja juga belum mandi. Wong itu adik juga belum mandi. Kenapa harus mandi gitu? Jadi dia ngomong gitu. Biarkan aja nggak apa-apa. Biarkan aja. Dia dijawab aja. Nanti kalau dia udah kesel gitu ya, udah lelah untuk ngomong, dia akan bergerak. Tapi memang orangnya lebih banyak bicara. Kemudian reflektif itu hadiah. Jadi ayo mandi, nanti kita ke pasar, nanti saya belikan bakso atau belikan mie ayam atau belikan apa gitu. Yang penting ada hadiahnya, manut. Jadi paling enak itu sebenarnya adalah orang reflektif karena diberi hadiah selesai gitu. Berikutnya kita masuk ke sifat ya. Pemikiran baru jelas, ini punya ide-ide baru. Kemudian suka menyelidiki jelas. Kemudian sangat kritis jelas, pemikiran yang unik. Jadi hampir sama ini ya, pemikiran baru sama unik. Tapi kalau baru itu ide, kalau pemikiran unik itu ya unik. Kadang melanggar aturan seperti itu. Bisa mengendalikan sistem otonom tubuh. Jadi ini saya sudah lelah, harus istirahat. Kemudian saat istirahat saya merasa ini badannya yang nggak enak, yang mana nanti tiba-tiba pas bangun tidur sehat gitu. Nah ini modelnya seperti itu. Nah, mudah beradaptasi, kemudian mempunyai usaha tetap, sangat mandiri jelas, kemudian susah dibohongi jelas, suka belajar hal khusus. Maksudnya hal khusus itu biasanya hal-hal kuno kayak bahasa Sanskerta lah, atau pokoknya yang tidak disukai orang dia akan pelajari. Tapi hanya di beberapa aja, tidak semuanya. Dan biasanya itu hal-hal yang kuno. Jadi misal ada barang-barang kuno itu dia juga senang. Jadi mempelajari hal-hal yang sifatnya kekuno-kunoan gitu. Kemudian pandangan spiritual jelas, tapi ini di sini pandangan spiritual itu lebih ke filsafat agama. Jadi punya filsafat sendiri gitu. Hasil penelitian terakhir ini seperti itu. Jadi tidak pasti dia pandangan spiritual itu kalau beragama langsung taat beragama, itu enggak. Ternyata di pandangan spiritual itu artinya punya pandangan spiritual yang dia sendiri yang buat kadang gitu. Kemudian persuasif jelas, kalau bicara itu menarik itu ya. Pandai bicara, pidato jelas, penulis, pemimpin, manajer, ekspresi keindahan, arsitek jelas, orasi itu kalau ngomong pas mau perang itu. Kemudian fanatik jelas. Perfeksionis jelas, ramah sungkan jelas, respon yang unik, merasa kesepian jelas. Fobia itu takut sesuatu, tapi kadang hilang di remaja. Jadi pas kecil aja takutnya. Pragmatis itu tidak suka proses. Pinginnya cepat dan praktis. Jadi tidak suka melalui proses. Jadi misalkan saya pengen buka kafe gitu. Jadi pengennya langsung rame gitu aja. Jadi dia tidak suka dengan proses. Tidak suka dengan proses. Ini masalah pragmatis, ini masalah. Kurang percaya diri, ambisius, tidak suka perubahan, keras kepala, labil. Labil itu dimaksud emosinya ya, emosinya yang kurang stabil. Sulit mengendalikan nafsu, menolak masa depan, mendominasi. Mendominasi itu ya mendominasi, pengen menguasai. Berpikir praktis, ini hampir sama dengan pragmatis gitu. Tapi kalau di sini lebih cenderung ke pragmatis. Pragmatis itu lebih parah daripada berpikir praktis. Kalau pragmatis itu benar-benar nggak mau melalui proses gitu, nggak suka proses sama sekali. Pencuriga, kemauan kuat, bekerja sendiri, diktator otoriter jelas, sangat berhati-hati jelas. Kemudian kita di karakter dan pola hidup. Ini hasilnya beda-beda. Jadi hasilnya beda-beda, kita nggak perlu terangkan dan kelihatannya sudah jelas. Tidak ada kata-kata yang terlalu sulit. Kemudian kemampuan super ini sering ditanyakan, apakah kalau misalkan saya nggak punya kemampuan super saya itu ada masalah? Enggak, malah yang ada kemampuan super yang bermasalah.
Jadi ketika ini kemampuan supernya itu keluar, maka artinya ada masalah. Karena kemampuan super itu biasanya dibarengi dengan kelemahan super. Misalkan ya gini, di sini jago matematika, orangnya jago matematika, tapi biasanya perasaannya nggak ada perasaannya, perasaannya jadi kurang. Jadi ketika dia misalkan ya ada anak-anak, misalnya dia makan gitu, kemudian teman-temannya itu nggak makan, dia diam aja. Kenapa? Kan biasanya ngomong ya, ayo makan gitu, makan mas gitu, atau makan dek gitu kan, dia enggak gitu. Kalau dia misalkan lewat orang gitu ya, lewat di perkampungan atau apa ya, diam aja gitu, diam aja. Kenapa harus tanya, kan nggak ada hubungannya juga. Jadi yang benar-benar yang dipakai logika. Kayak saya menemukan video terakhir di TikTok itu, saya kan merasa tidak, itu ada anak yang protes sama orang tuanya. Saya kan merasa tidak ingin dilahirkan juga. Jadi yang pengen pengen punya anak itu kan sebenarnya bukan saya gitu. Kenapa kok saya harus dituntut untuk berbakti kepada orang tua? Kenapa kok saya harus, nah itu orang-orang cara berpikiran logika seperti itu. Nah, artinya dia cara berpikirnya logis, terlalu logis. Dia nggak mikir kalau nanti dia punya anak gimana, kemudian, ya jadi terlalu logis, terlalu logis. Terlalu logis itu juga nggak bagus karena kita manusia punya perasaan. Jadi yang kita kita kembangkan sampai saat ini kan manusia nggak selalu di logika aja gitu. Kemudian, misalkan kita punya di sini kasih sayang, orangnya itu punya kasih sayang yang tinggi, perasaan yang besar, namun dia itu nggak terlalu mikir tentang apa penghasilan. Jadi dia dia nggak bisa mikir tentang apa itu feedback. Jadi kalau saya kerja ini nanti dapat ini gitu. Jadi memang kasih sayangnya tinggi, tapi nggak mikir tentang apa ya, finansial. Masalahnya di situ. Jadi orangnya terlalu baik gitu, orangnya terlalu baik, nggak mikir finansial. Nah, ketika itu berada di laki-laki, kemudian punya punya anak, punya istri, jadi masalah gitu kan? Iya kan? Iya, jadi ya intinya kalau Anda itu tidak punya kemampuan super, aman aman, jadi aman. Nah, memang kalau punya kemampuan super itu punya kelebihan yang sangat menonjol di salah satu hal gitu, tapi dia akan punya kelemahan yang sangat menonjol juga. Kayak kira-kira seperti itu. Kemudian ada level unik. Level unik itu 0 sampai 100. Nah, cara cara mikirnya gini, 0 sampai 20 itu aman. Itu artinya normal. 0 sampai 20 normal, 20 sampai 40 itu mulai tidak normal atau unik. Jadi 20 sampai ke 30 itu mulai tidak normal. Misalnya nggak normal ya hampir sama seperti tadi. Jadi misalkan dia di otak kiri, artinya introvert. Kalau anak yang dominan otak kiri kemudian kita paksa untuk bergaul, bersosial, akhirnya akan jadi masalah di dia sendiri, di anaknya sendiri. Intinya adalah ketika nanti level unik anak Anda atau Anda sendiri itu di 20 ke atas, artinya Anda punya masalah di pengasuhan lah. Anak, misalkan Anda orang tua, terus kemudian anak Anda di 20, artinya Anda harus jeli bagaimana cara mengasuhnya. Karena ini levelnya beda-beda, kemudian keunikannya itu beda-beda. Anda mesti harus cari sendiri itu unik anak saya itu di mana. Itu 20 sampai 40. Nah, kalau 40 ke atas itu udah unik banget. Kalau introvert ya berarti introvert banget. Berada di kamar, terus nggak pernah ngomong gitu. Terus kemudian cara berpikirnya berbeda gitu. Saya pernah menemui anak SD yang cara berpikirnya melebihi anak SMA. Eh, Dia itu jenggorogannya ya, tubuhnya itu anaknya SD. Tapi cara berpikirnya seperti anak SMA dan kuliah. Cara berpikir tingkat kedewasaannya dan logikanya. Tapi ya, anak SD kelas 6 tapi masih cara cara mainnya itu masih kayak anak TK. Jadi cara bermainnya itu masih kayak anak TK, tapi cara berpikirnya sudah seperti anak SMA. Nah, itu kan susah.
susah itu. Jadi kasus-kasusnya itu beda-beda kalau di lebih dari 40 dan memang harus ada perlakuan khusus untuk pola pengasuhannya. Dan itu harus dicari sendiri. Dan kalau memang itu ada masalah besar dan Anda pengen tahu lebih banyak, lebih baik ke psikologi saja, ke psikiater atau ke psikolog. Jadi ini kan sudah terdeteksi ya. Oh, sudah terdeteksi. Ini punya masalah, level uniknya lebih dari 40. Kalau memang Anda kok belum menemukan ini masalahnya di mana, bisa pergi ke psikolog seperti itu. Intinya adalah 0 sampai 20 itu normal, nggak ada masalah. 20 sampai 40 masih bisa ditolerir masalahnya. Cuma perlu perhatian khusus untuk pola asuhannya. Nah, kalau lebih dari 40 biasanya punya kelebihan atau kelemahan yang terlalu besar dan perlu diantisipasi, dan pola asuhnya memang harus butuh perhatian lebih gitu. Berikutnya di gaya kerja dan komunikasi. Gaya kerja, pembangun itu bisnis startup. Jadi orang yang punya ini menonjol itu senang di bisnis startup. Tapi ketika dia nggak punya pelaku, dia akan bosen, cepat bosen. Jadi bangun usaha ini selesai, belum jadi, dia pengen bangun lagi. Belum jadi, pengen bangun lagi. Jadi sifatnya itu cuma senang bangunnya aja, tapi nggak suka dengan hasilnya. Atau tidak suka dengan ketika itu udah jadi kemudian pengen terus gitu, nggak bisa stabil, intinya nggak bisa. Pengambil keputusan jelas ya, dia punya penasehat. Pelaku jelas, komunikator, orang yang bisa berkomunikasi. Kalau dari ini adalah seorang marketing, jadi komunikator itu marketingnya. Dealmaker itu salesnya, komunikator itu marketingnya. Pedagang jelas yang melakukan perdagangannya atau yang jaga tokonya atau yang jaga kantornya. Pencipta itu juga jelas, dia yang melakukan kreasinya. Kemudian gaya komunikasi, kinestetik sentuh, dia suka menyentuh. Kinestetik body, dia lebih ke besar, jadi gaya tari ya, kayak itu. Dia gaya komunikasi tubuhnya bagus, seperti tari atau gerakan tubuhnya. Atau nah, kalau ini di mimiknya bagus. Kalau ini jadi cara komunikasinya itu mimiknya ikut berubah, maksudnya gitu. Kinestetik body itu cara gestur tubuhnya yang berubah. Auditory musik, jadi dia apa ya, suka dengan musik. Cara komunikasinya lebih ya, ini kayak komunikasi auditory musik. Auditory yang ke musik, atau apa ngomong ya? Auditory yang ke nada atau melodi. Auditory bahasa itu auditory teks yang berita, baca berita. Visual gambar yang visual tapi di gambarnya. Visual di teks yang visual di teksnya. Jadi kalau ini baca gambar, jadi beda ya. Jadi ini saya menggambarkannya yang agak susah. Kalau auditory bahasa itu kan berita ya, kayak kita mendengarkan berita. Kalau auditory musik berarti kan cara komunikasinya kan bisa melalui musik. Mungkin kayak penyanyi gitu, atau itu pencipta lagu lah kayak gitu. Dia cara komunikasinya kan bisa melalui musik. Jadi alunan, gini, nada omongannya, nada bicaranya. Jadi kalau saya sendiri nggak punya auditori musik, jadi saya auditori bahasa. Auditori musik itu kalau ngomong itu punya nada. Jadi pas jengkel itu naik, pas datar, jadi punya nada lah cara ngomongnya. Cara ngomongnya itu punya nada. Jadi ya, ngomongnya itu punya nada. Jadi misalnya pas jengkel itu nadanya naik gitu loh, bisa naik, bisa turun, bisa ya, paham ya maksudnya ya gitu. Kita ulangi. Kinestetik sentuh itu mimik wajah, kinestetik body ya, kinestetik body itu gestur tubuhnya, cara komunikasinya. Auditory musik kalau ngomong dia bisa naik turun. Auditory bahasa jadi di di teksnya, teks omongannya. Kemudian visual, jadi ini bisa membuat kalimat yang lebih efisien, maksudnya gitu. Bisa membuat kalimat yang lebih pendek dan efisien. Visual gambar jelas di gambarnya, kalau ini visual teks di teksnya. Kemudian di sini ada penjurusan dan pekerjaan. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah di sini ada kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, bobotnya besar mana?
bobotnya itu besar di kualitatif. Misal ya di sini ya. Di sini itu kita ada desain interior. Di sini ada desain interior. Hasilnya itu di 122. Kemudian kita tandingkan dengan misalkan di sini mau psikolog. Psikolognya itu di 127. Di sini tapi strip ya. Strip itu berarti bukan nggak cocok, tapi dia normal. Strip itu normal. Psikolog di 127 bersaing dengan desain interior yang 122 tapi di sini cocok. Nah, kesimpulannya adalah mending di desain interiornya. Jadi mending di cocoknya. Jadi kalau kita bobot-bobotan, cocok sama ini angka, itu kalau kita mau melihat itu malah mending ke lihat kualitatifnya dulu. Mana yang cocok baru kita lihat angkanya. Karena apa? Cocok itu di bakatnya. Bakat itu nyaman, bakat itu nyaman. Nah, misalnya psikolog memang dia bisa pinter di psikolog, tapi dia kurang nyaman. Jadi akhirnya pekerjaannya nanti karena kurang nyaman, ya akhirnya akan ada masalah di belakang itu. Kurang nyaman itu maksudnya apa? Kalau kerja itu butuh tenaga yang sangat besar. Jadi kalau pagi itu mau berangkat males banget, seperti itu loh. Nah, kalau memang suka itu nggak usah disuruh, pagi langsung ngerjain lah gitu. Belum mau tidur kerjain lagi, mau bangun tidur langsung dikerjain, punya waktu luang dikerjain. Nah, itu bakat atau suka atau nyaman dengan pekerjaan itu. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan bagaimana cara menjelaskan ya, penjelasan hasil analisa sidik jari bakat. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.